Bapak-bapak, saudari-saudara, pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-6, ketika Dia menciptakan manusia, dikatakan begini di dalam kitab Kejadian, marilah kami menjadikan manusia menurut gambar kami. Jadi tidak dipakai kata saya, tidak dipakai kata aku, mari aku menciptakan atau mari saya menciptakan, tetapi dalam kitab Kejadian dipakai rumusan mari kami menciptakan. Kami, kata kami itu adalah menerangkan kepada kita bahwa yang mengerjakan karya agung terjadinya langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada, itu adalah karya besar dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan karena itu dipakai istilah kami. Dalam kitab Kejadian, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan oleh pengarang kitab itu bahwa Roh Allah melayang-layang di permukaan bumi yang pada masa itu belum terbentuk. Nah, ibu bapak, Allah membangun bumi ini sebagai rumah bagi ibu bapak dan saya. Sebab pada hari ke-6 baru Dia menciptakan kita manusia. Sebelumnya Dia menciptakan dulu fasilitas untuk hidup. Dia menciptakan dulu terang, waktu. Karena manusia perlu terang untuk hidup. Kalau gelap terus orang tidak bisa hidup. Maka Tuhan menciptakan dulu terang. Yang kedua, Dia menciptakan tempat. Kalau tidak ada tempat, tidak ada daratan, tidak ada lautan, orang tidak bisa hidup. Bagaimana bisa membuka kebun kalau tidak ada tanah? Bagaimana bisa mengangkut komoditi untuk ekspor kalau tidak ada laut untuk dilayari oleh kapal? Tuhan menciptakan tempat supaya orang bisa hidup. Yang ketiga, Dia menciptakan tanam-tanaman, tunas-tunas, biji-bijian, supaya orang bisa hidup. Bagaimana orang bisa bertahan hidup kalau tidak ada makanan, tidak ada apa yang dapat dimakan? Bagaimana bisa bertahan? Maka Dia menciptakan pada hari ketiga itu biji-bijian, tanam-tanaman, pohon-pohonan, tunas-tunas. Dan Dia katakan ini akan menjadi makananmu. Setelah itu Dia melanjutkan karyanya. Pada hari keempat Tuhan pikir saya mesti menciptakan penguasa. Supaya orang bisa membedakan ada masa gelap dan ada masa terang. Orang bisa mengerti pada masa gelap saya tidur. Dan pada masa terang saya bekerja cari duit. Maka Dia menciptakan penguasa. Jadi orang mengerti, oh sekarang gelap, oh sekarang terang. Apa itu penguasa? Malam adalah bulan dan bintang. Maka ketika orang melihat bulan dan bintang, orang tahu, oh ini sudah mau malam. Tidak ada orang melihat bulan dan bintang dan bilang, oh ini siang. Tidak ada. Dan untuk orang tahu bahwa sekarang
waktu untuk saya kerja, maka Tuhan menciptakan matahari. Supaya matahari itu memberitahu kepada kita, hei jangan tidur lagi, ayo bangunlah kerja. Cari uang. Maka ada matahari. Hari yang ke-6, 5, Tuhan mengatakan, saya juga harus menciptakan penguasa yang lain. Setelah saya menciptakan langit dan bumi, ya mesti ada penguasa yang lain. Apa itu penguasa yang lain? Di udara. Mesti ada burung-burung. Mesti ada unggas. Supaya mereka berkuasa di sana. Dan setelah dia menciptakan lautan, dia pikir, jangan burung-burung yang berkuasa di laut. Mesti ada ikan, mesti ada buaya, mesti ada kura-kura. Supaya mereka berkuasa di laut. Dan tidak ada perkelahian. Tidak ada pernah burung bilang, aku sudah capek terbang jadi aku mau menyelam di laut. Tidak. Atau ikan bilang, aku sudah capek berenang jadi aku mau terbang. Tidak. Masing-masing betah di tempatnya. Dan pada hari ke-6, Tuhan menciptakan lagi penguasa yang terakhir. Yaitu di padang, di hutan. Harus ada binatang-binatang liar. Binatang-binatang melata. Makanya kita punya sapi, kambing, babi, kaki 4. Kita punya ular, kita punya cicak, kita punya apa-apa. Nah itu dia menciptakan. Mereka berkuasa di darat itu. Maka orang kalau jalan atau masuk hutan harus hati-hati. Kalau ketemu babi hutan ya bahaya. Atau kalau ketemu harimau atau ketemu kerbau ya bisa berbahaya. Karena mereka adalah penguasa di padang. Dan setelah itu dia menciptakan kami manusia pada hari yang sama. Hari yang ke-6. Dan manusia diberi segala-galanya. Dunia ini supaya diatur, dikelola, diurus oleh manusia. Karena manusia adalah makhluk yang istimewa. Mengapa kami manusia, ibu bapa dan saya adalah makhluk yang istimewa? Karena kami itu diciptakan lebih rendah sedikit dari malaikat. Malaikat ini makhluk yang istimewa. Tetapi malaikat itu dia hanya bisa mencintai, tetapi malaikat tidak bisa berkembang biak. Manusia di bawah malaikat. Dan nanti kita lihat betapa agungnya ibu bapa dan saya. Meskipun ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang sudah keriput, ada yang masih segar, ada yang bule, ada hitam badaki, ya no? Tetapi semuanya itu istimewa. Nanti saya kasih tahu istimewanya di mana. Malaikat itu lebih tinggi, tapi kita di bawah. Kita itu di atas hewan. Karena apa? Hewan bisa berkembang biak, tetapi hewan tidak punya akal budi. Hewan tidak punya kehendak bebas. Burung membuat sarang hari ini begini, tahun depan dia juga membuat sarang serupa. Karena dia tidak punya kemampuan intelektual. Dia bisa berkembang biak tapi tidak punya kehendak, tidak punya akal budi. Nah, manusia ini istimewa. Karena apa? Manusia bisa mencintai dan bisa berkembang biak. Ini keistimewaan manusia. Binatang tidak bisa mencinta. Dia bisa berkembang biak. Malaikat bisa mencinta. Tapi tidak bisa berkembang biak. Manusia dua-duanya bisa mencintai dan bisa berkembang biak. Inilah keistimewaan kita. Nah, ibu bapa. Cara Allah menciptakan langit dan bumi itu begitu ajaib. Sehingga setiap kali dia menciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia mengatakan semua yang saya buat ini baik, ajaib, indah, istimewa. Dan pada hari terakhir, ketika dia menciptakan manusia,
dia menambah kalimatnya. Dia tidak mengatakan Allah melihat baik adanya, tetapi dikatakan Allah melihat sangat baik adanya. Dia tambah kata sangat. Nah, Ibu Bapak, ini adalah karya-karya agung yang harus diwartakan, harus diberitakan turun-temurun, harus diceritakan turun-temurun tentang karya ini. Nah, saya lanjut sedikit. Ketika semua sudah selesai, Tuhan memberitahu kepada manusia, ini saya serahkan ini kepada kamu, Firdaus, Eden, kamu urus, kamu kerja di situ, kamu bahagia di sana. Ya, hanya satu hal yang kamu tidak boleh. Pohon kehidupan itu, Ibu Bapak tahu cerita itu kan? Tetapi manusia salah arah. Manusia mengolah Firdaus tidak menurut aturan dari Allah. Tidak menurut denah dari Allah. Itu Allah itu arsitek. Dia gambar dunia ini. Harus kembangkan dunia ini menurut gambar. Biasanya arsitek begitu kan? Dia gambar dulu, dia beri kepada tukang. Tukang harus membangun menurut gambar itu. Tidak boleh keliru itu. Tidak boleh salah bangun menurut gambar itu. Tukang tidak boleh bekerja menurut maunya. Harus menurut gambar arsitek. Sama dengan Allah. Memberikan kepada manusia, ini gambarku. Harus bangun, olah menurut ini. Tetapi Adam dan Hawa salah arah. Mereka membangun Firdaus, membangun Eden menurut detak hatinya. Menurut gambarnya. Makanya dunia kacau. Kita semua tahu setelah kejadian itu terjadilah kekacauan di bumi ini. Apakah Allah berhenti dengan yang baik-baik yang dia sudah buat ketika dunia kacau? Tidak. Dia terus mau memulihkan itu. Dia mau mengubah itu. Semua yang salah arah dia mau luruskan kembali. Dia mau betulkan. Dia mau tempatkan di arah yang benar. Karena itu dia kirim putranya. Kristus. Kristus datang untuk menebus. Apa yang sudah salah dia buat menjadi benar. Apa yang keliru dia tempatkan di jalur yang betul. Dan karena itu Kristus dikatakan di dalam Injil Lukas sebagai dia yang mewartakan tahun rahmat Allah. Yang dahulu tidak baik oleh karena manusia salah arah. Kristus datang mengubah yang tidak baik menjadi yang baik dan benar. Sekarang Kristus sudah pulang ke rumah Bapa. Dia duduk di sisi kanan Bapa di dalam kemuliaan. Karya Allah berhentikah? Tidak, Ibu Bapa. Setiap hari ada karya-karya penciptaan yang baru. Sampai sekarang ini manusia bisa menciptakan teknologi yang begitu indah. Teknologi yang begitu maju, begitu ajaib, Ibu Bapa. Itu adalah karya Roh Kudus yang melanjutkan, yang meneruskan karya-karya agung Allah yang ajaib itu diteruskan oleh Roh Kudus. Berarti apa? Apa yang dahulu Allah kerjakan baik adanya, manusia salah arah, dibetulkan oleh Kristus. Sekarang Roh Kudus menjaga keberlangsungannya. Supaya langit, bumi dan segala isinya ini bagaimanapun caranya dibangun tetap harus pada arah yang benar. Dan oleh karena itu di dunia kita ini ada hormat terhadap martabat manusia. Manusia tidak bisa diperlakukan seperti binatang. Ketika manusia diperlakukan seperti binatang, orang mengatakan engkau biadab. Karena ini Roh bekerja supaya apa yang Allah bilang baik itu harus dijaga.
Makanya ada kesejahteraan bersama. Semua orang punya kesempatan membangun hidup menjadi sejahtera. Tidak bisa ruang hanya untuk satu orang, yang lain tidak dapat. Tidak, semua mendapat ruang yang sama untuk hidup dan bergerak supaya ada kesejahteraan bersama. Makanya ada solidaritas. Ketika orang lain susah, kami tidak lipat tangan. Kami mau datang, ayo apa yang kami bisa bantu. Ini karya roh, bukan karya dari inisiatif manusia. Roh yang menggerakkan supaya awal kejadian segala-galanya baik itu benar di jalan yang benar juga. Makanya terjadi teriakan dari seluruh dunia, tolong orang kecil, tolong orang miskin, tolong orang yang difabel, tolong orang yang tersingkir, para imigran tampung mereka, para pengungsi beri mereka makan. Ini karya roh yang membuat supaya segala-galanya terjadi baik. Nah, ibu bapak, semuanya ini adalah karya ajaib dari Allah yang harus diceritakan turun-temurun. Para rasul sudah melakukan itu dalam pembacaan pertama tadi. Bagaimana mereka bersaksi tentang Allah. Sekarang itu giliran kita. Dan ibu bapak, saudara-saudari, kita semua masing-masing punya pengalaman tentang karya ajaib dari Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Setiap orang punya pengalaman itu. Seorang yang sakit berat, tetapi dia sembuh ini. Dia katakan, Tuhan itu begitu baik ya. Ketika orang mau pergi untuk urus operasi di Jepang, tidak tahu Jepang itu seperti apa, di daerah mana, tidak ngerti dokter itu seperti apa. Tetapi ketika mereka bertemu dengan segala-galanya dan lancar, orang mengatakan, aduh, Tuhan itu sudah mengatur segala-galanya. Kita masing-masing punya pengalaman ini. Ibu bapak, jangan menyimpan pengalaman itu menjadi milikmu sendiri, tetapi bersaksilah kepada orang lain. Ceritalah kepada orang lain apa yang Allah sudah perbuat dalam dirimu, supaya orang-orang lain juga mengenal karya-karya agung Allah sampai sekarang ini. Dan setiap orang dengan caranya yang berbeda dan masing-masing punya mulut untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Dia pernah mengerjakan pekerjaan ajaib dalam diriku. Saya bersaksi supaya Anda pun percaya bahwa Allah itu baik. Dan tidak ada saat di bumi ini tanpa manusia mengalami kebaikan Tuhan. Para rasul sudah bersaksi, sekarang giliran kita. Giliran gereja, giliran setiap orang beriman pergi bercerita tentang karya agung Allah dalam dirimu. Cerita itu kepada orang lain supaya mereka juga percaya kepada Allah. Amin.